Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang berhormat Bapak Denika Hindrianto, SE, MSI, dan rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan presentasi mengenai berpikir perubahan. Sebelumnya, perkenalkan, saya Rizkia Zainova, NIM 2023121010. Baik, yang pertama ada tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama memahami tentang pentingnya perubahan dan peranan mindset atau pola pikir. Yang kedua menjabarkan perubahan pola pikir. Yang ketiga menjelaskan pola pikir wirausaha. Yang keempat mengenalkan teori kecerdasan finansial. Yang pertama adanya pentingnya perubahan dan peranan mindset atau pola pikir. Pola pikir kita kadang-kadang disebut dengan paradigma kita, yaitu jumlah total keyakinan, nilai, identitas, harapan, sikap, kebiasaan, keputusan, pendapatan, dan pola pikir pemikiran kita tentang diri kita sendiri, orang lain, dan bagaimana kehidupan bekerja. Well, Arthur Berger menulis dalam paradigma, mengabaikan kekuatan paradigma untuk memengaruhi pendapat Anda berarti menempatkan diri Anda dalam resiko ketika menjajaki masa depan. Agar mampu membentuk masa depan, Anda harus siap dan mampu merubah paradigma Anda. Pola pikir menggerakkan perilaku kita. Jika ingin melihat pola pikir Anda sendiri dan keluarga serta teman-teman Anda, cobalah mengadakan permainan kartu dengan keluarga selama liburan. Kemungkinan besar, orang-orang akan melakukan di sekeliling meja kartu apa mereka lakukan dalam kehidupan mereka. Yang kedua ada perubahan pola pikir. Apakah pola pikir dapat diubah? Jawabannya adalah bisa, karena pola pikir merupakan hasil dari sebuah proses pembelajaran, maka pola pikir dapat juga diubah dan dibentuk ulang. Tentu saja ada pikiran-pikiran mudah dan sulit untuk diubah. Ada yang cepat dan ada yang membutuhkan waktu lama. Ada yang bisa kita ubah dengan kesadaran kita sendiri, dan ada yang baru berubah setelah mengalami peristiwa tertentu. Ada pula pola pikir yang bisa kita ubah dengan bantuan para ahli seperti psikolog, ahli mindset transformasi, atau terapis NLP, yaitu Neuro Linguistic Program. Dengan kata lain, prinsip-prinsip yang kita pakai berasal dari pemikiran yang sama. Dan bagaimana agar ada konsistensi antara pengetahuan dan tindakan? Ini tentu bukan perkara mudah, oleh karena itu masih mungkin mengalami perubahan. Ada beberapa tips untuk merubah pola pikir antara lain. Yang pertama, tidak perlu takut bila Anda bersentuhan dengan arus pikiran lain. Apakah itu arus pikiran berbahaya? Anda tidak perlu takut. Yang kedua, usahakanlah untuk tidak menolak informasi yang bertentangan dengan keyakinan Anda. Yang ketiga, bacalah buku-buku terpenting yang dapat merubah pola pikir kita dan belilah buku-buku tersebut sesuai dengan keuangan Anda. Yang keempat, bergaulah dengan orang-orang yang arus pemikirannya berseberangan dengan Anda. Yang kelima, jangan takut belajar dari orang lain. Bila Anda ingin kaya, pelajarilah mengapa orang jatuh miskin. Bila Anda ingin pintar, pelajarilah kenapa orang bisa bodoh. Yang keenam, bila Anda sudah memegang teguh pola pikir yang kuat, ujilah pola pikir itu sehingga membuat hati Anda damai dan semangat untuk menjalani hidup dengan segala kesulitannya. Yang terakhir adalah teruslah belajar dan mendalami pola pikir yang sudah Anda temukan. Selanjutnya ada mengenal mindset entrepreneur. Apa itu mindset entrepreneur? Mindset entrepreneur adalah pola pikir yang berfokus pada inovasi, kreativitas, dan keberanian mengambil resiko. Seorang entrepreneur tidak hanya mencari pekerjaan, tetapi menciptakan peluang. Mereka selalu berpikir tentang bagaimana memecahkan masalah dan memberikan nilai bagi banyak orang. Kemudian, mindset entrepreneur bukan hanya tentang bisnis atau menjadi pengusaha, tetapi tentang cara berpikir yang selalu melihat peluang di setiap situasi. Seorang entrepreneur tidak hanya menunggu kesempatan datang, tetapi mereka menciptakan kesempatan. Mereka tidak takut gagal karena mereka tahu bahwa kegagalan bukanlah akhir, melainkan pelajaran berharga untuk mencapai kesuksesan. Misalnya kita semua tahu tentang Thomas Edison, seorang penemu bola lampu. Sebelum berhasil, ia mengalami ribuan kali kegagalan, tetapi ia tidak pernah menyerah. Begitu juga dengan Steve Jobs, yang pernah dipecat di perusahaannya sendiri, yaitu Apple, tetapi ia bangkit dan membangun kembali Apple menjadi perusahaan raksasa seperti sekarang. Jadi, mindset entrepreneur adalah tentang keberanian, inovasi, dan ketekunan.
Tidak peduli di mana kita berada saat ini, jika kita memiliki pola pikir yang tepat, kita bisa menceritakan perubahan besar dalam hidup kita. Kemudian ada hambatan persepsi saat memulai usaha. Ketika ingin memulai sesuatu, seringkali yang menjadi hambatan bukan keberadaan kita, tetapi cara kita berpikir. Banyak orang takut memulai usaha karena berbagai alasan seperti saya masih terlalu muda, pengalaman saya belum cukup, atau saya terlalu tua, sudah terlambat ingin memulai. Banyak orang merasa ragu untuk memulai bisnis karena berbagai hambatan persepsi atau yang biasa kita sebut sebagai mental block. Beberapa di antaranya adalah rasa terlalu muda atau terlalu tua, menganggap diri tidak berbakat dalam bisnis, tidak memiliki modal yang cukup. Padahal sejarah telah membuktikan bahwa banyak orang sukses justru berangkat dari keterbatasan. Seperti Colonel Sanders memulai KFC di usia 70 tahun. Jika ia menyerah karena merasa tua, maka KFC tidak akan pernah ada. Kemudian banyak pebisnis sukses awalnya merasa tidak berbakat dalam bisnis, tetapi tetap belajar, berkembang, dan terus mencoba. Selanjutnya adalah mengenal teori kecerdasan finansial. Mindset entrepreneur harus dibarengi dengan kecerdasan finansial. Mengapa? Karena kesuksesan bukan hanya tentang menghasilkan uang, tetapi juga bagaimana kita mengelolanya. Beberapa cara untuk meningkatkan kecerdasan finansial adalah berpikir kreatif dalam mengelola keuangan, yaitu jangan hanya fokus pada pemasukan, tetapi cara agar uang bisa berkembang. Yang kedua ada berani keluar dari zona nyaman untuk peluang yang lebih besar, yaitu kita jangan takut mengambil peluang baru yang bisa meningkatkan keuangan kita. Kemudian ada menyusun strategi keuangan yang matang, yang artinya belajarlah untuk berinvestasi dan mengelola keuangan dengan bijak. Kemudian yang terakhir ada mengubah mindset konsumtif menjadi produktif, yang artinya kita jangan hanya bekerja untuk uang, tetapi buatlah uang bekerja untuk kita. Seperti kata Robert Kiyosaki, orang kaya tidak bekerja untuk uang, mereka membuat uang bekerja untuk mereka. Jadi, mulai sekarang, mari kita berpikir lebih strategis dalam mengelola keuangan. Dan terakhir ada teknik memprogram pola pikir positif. Untuk mencapai kesuksesan, kita harus membangun pola pikir positif, karena apa yang kita yakini akan mempengaruhi kebijakan kita. Bagaimana caranya? Yang pertama ada visualisasi, dengan membayangkan kesuksesan Anda dengan detail. Jika Anda ingin punya bisnis sukses, visualisasikan bagaimana bisnis itu berkembang. Yang kedua ada afirmasi, yaitu gunakan kata-kata positif setiap hari, seperti saya sedang dalam proses kesuksesan. Setiap hari saya semakin baik dan lebih dekat dengan tujuan saya. Sebagai kesimpulannya adalah perubahan pola pikir sangat penting dalam wirausaha, membantu individu adaptif, menemukan peluang dan mengatasi hambatan. Wirausaha sukses disiplin, fokus pada eksekusi dan memiliki kecerdasan finansial. Dengan teknik seperti visualisasi dan afirmasi dengan positif, pola pikir sukses dapat dibentuk. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Saya mengucapkan mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.